Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas suatu gradien garis yang diketahui persamaannya. Yang pertama ada persamaannya yang berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Kalau misalnya soalnya yang persamaannya seperti ini, sangat gampang bagi kita untuk menentukan gradiennya. Jadi kita lihat aja koefisien dari X. Ya, koefisien dari X atau angka yang terletak di depan X itulah yang merupakan gradiennya. Dengan syarat Y-nya ini koefisiennya harus 1. Kalau lebih dari 1, kita harus rubah dulu persamaannya agar koefisien dari Y menjadi 1. Baru bisa ditentukan gradiennya adalah koefisien X. Kita lihat contoh pertama, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 5. Nah, Y sama dengan 2X ditambah 5. Ini sudah bisa kita tentukan langsung berapa gradien dari garis ini. Lihat angka yang terletak di depan X atau yang merupakan koefisien X, yaitu 2. Nah, gampang ya. Jadi, sudah dapat ditentukan adalah gradiennya sama dengan 2. Contoh kedua, ada misalkan garis Y sama dengan 2/3 X dikurang 6. Nah, lihat angka yang di depan X atau koefisien dari X. Koefisien dari X apa? Iya, koefisien dari X adalah 2/3. Oke, udah bisa ditentukan langsung. M sama dengan 2/3. Nah, gampang bukan? Kita lihat biar lebih paham lagi, kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ada misalkan 2Y sama dengan 3 dikurang X. Nah, kalau ini nggak bisa ditentukan langsung. Ini harus kita rubah persamaannya. Kenapa? Karena kita lihat Y ini koefisiennya lebih dari 1. Nah, jadi kita buat dulu koefisien Y menjadi 1. Gimana caranya? Karena di sini koefisiennya 2, maka kedua-dua sama-sama kita bagi 2, ya. Jadi kalau dibagi 2, yang ini tinggal 1Y atau ditulis Y sama dengan, nah 3 juga kita bagi 2. 3/2 dikurang X ini ada 1 ya, ada 1. Jadi 1 bagi 2 atau X/2, kita tulis X/2. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian ini bisa kita buat, sini kan ada 1 ya. Jadi kita rubah dulu biar lebih jelas lagi. 3/2 dikurang X/2 itu kan sama saja dengan 1/2 X. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat di mana letak gradiennya. Kita tahu gradiennya adalah merupakan koefisien dari X. Nah, X-nya di sini. Kalau tadi X-nya di depan, kalau ini di belakang, ya nggak apa-apa, nggak pengaruh. Yang penting kita ingat aja koefisien X itu berapa. Ayo, berapa? Di depan X ada negatif. Negatif ini satu. Ini kita satu kesatuan ya dengan 1/2. Jadi kita ambil gradiennya negatif 1/2. Jadi M sama dengan negatif 1/2. Bagaimana? Gampang ya? Baik, kita lanjutkan menentukan gradien garis jika bentuk persamaannya seperti ini, AX tambah BY ditambah C. Wah, kalau seperti ini persamaannya gimana lagi menentukan gradiennya ya? Kita lihat ya. Coba perhatikan. Kalau ada persamaannya seperti ini, jadi cara menentukan gradiennya, rumusnya yaitu M sama dengan A negatif A per B. Nah, ini rumusnya. Di mana A itu merupakan koefisien dari
X, dan B itu koefisien dari Y. Atau rumus ini juga bisa dibuat, karena A tadi koefisien dari X, maka kita buat koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X tadi kan A ya, koefisien Y itu B. Jadi terserah mau pakai yang mana rumusnya, mana yang gampang aja. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah gradien garis yang persamaannya 4x tambah 2y ditambah 5 sama dengan 0. Oke, jadi rumusnya ingat, negatif koefisien X per koefisien Y atau negatif A per B. Kita tahu A nya atau koefisien dari X itu 4 ya. Kemudian koefisien dari Y adalah 2. Tinggal buat aja rumusnya, M sama dengan negatif koefisien X dibagi koefisien Y sama dengan negatif koefisien X berapa? Yaitu 4. Koefisien dari Y 2 ya. Berarti negatif 4 per 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Jadi negatif 2. Jadi yang merupakan gradiennya adalah negatif 2. Gampang bukan? Oke, untuk lebih paham lagi, kita lihat contoh kedua. Contoh kedua ada 3x dikurang 6y dikurang 4 sama dengan 0. Kita buat rumus dulu. M sama dengan negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Koefisien X berapa? Ini X. Angka yang terletak di depan X ada 3. Berarti negatif 3 per koefisien Y. Koefisien Y ada negatif 6. Ya, negatif 6. Berarti gradiennya 3 dibagi 6. Sama-sama dibagi 3 bisa ya, disederhanakan. Berarti yang pembilangnya 3 bagi 3 tinggal 1. Nah, ini negatif ya. 6 bagi 3 2. Nah, kemudian kita kalikan negatif kali negatif. Negatif kali negatif berapa? Positif ya. Jadi positif 1 per 2. Ini adalah yang merupakan gradien dari 3x dikurang 6y dikurang 4. Bagaimana? Paham ya? Mudah-mudahan semuanya bisa lebih paham lagi. Sering-seringlah untuk membahas soal-soal tentang gradien, biar kita akan selalu terbiasa dalam mengerjakan soal. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.